Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Oktavia, mahasiswi dari Universitas Mercubuana Jakarta, jurusan Public Relation dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tentunya sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk dapat berinteraksi, yaitu dengan melakukan komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan. Jadi dalam proses penyampaian pesan, supaya pesan dapat tersampaikan antar manusia, maka kita membutuhkan sarana komunikasi, yaitu bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa secara filosofis adalah pengungkapan manusia atas realitas melalui simbol-simbol. Dengan kata lain, bahasa adalah pernyataan pemikiran seseorang yang diungkapkan melalui simbol-simbol, gerakan, ataupun suara. Apa bahasa itu penting? Penting sekali. Bahasa sangatlah penting dalam kehidupan manusia, sebab dalam segala kegiatan manusia selalu melibatkan komunikasi dalam segala aspek apapun, yang dimana komunikasi membutuhkan bahasa sebagai sarana atau alat dalam menyampaikan pesan. Saat ini bahasa memiliki beragam variasi. Variasi bahasa disebabkan oleh banyaknya bahasa yang digunakan masyarakat untuk dapat berinteraksi antar sesama di lingkungan. Misalnya di lingkungan Jakarta, tidak semuanya orang Jakarta, ada orang Betawi, ada orang Jawa, dan lain-lain. Nah, hal itu juga bisa berdampak terhadap banyaknya variasi bahasa. Salah satu ragam bahasa adalah bahasa pergaulan atau bahasa gaul. Apa itu bahasa gaul? Bahasa gaul adalah bahasa yang bersifat tidak resmi dan hanya sementara, tidak tetap. Jadi sesuai dengan zaman, misalnya zaman ini menggunakan bahasa pergaulan ini, belum tentu di zaman berikut menggunakan bahasa pergaulan di saat ini gitu. Namun seiring perkembangan zaman, bahasa gaul yang digunakan remaja malah menjadi bahasa populer di semua kalangan seperti pada saat ini. Mengapa? Karena kaum milenial, remaja-remaja sekarang itu cenderung lebih aktif di media sosial atau di kehidupan nyata menggunakan bahasa gaul itu lebih aktif. Nah, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja hingga dewasa dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa gaul. Dari latar belakang tersebut, saya akan membahas mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Ada 4 hal yang akan saya bahas berikut. Yang pertama, yaitu perkembangan bahasa gaul di Indonesia. Bahasa gaul memiliki ciri khusus, yaitu singkat, lincah, kreatif, dan kata-kata yang digunakan cenderung singkat. Perkembangan bahasa gaul asal mulanya yaitu dari hasil modifikasi bahasa Indonesia. Contohnya, gemas berasal dari kata gemas pakai s menjadi gemaz. Kemudian ada kata kesel banget deh, itu berasal dari kata kesal. Kemudian yang kedua itu ada penyederhanaan suku kata. Contohnya, kamu jangan kayak gitu, harusnya kamu jangan seperti itu. Terus juga ada kata sans, berasal dari kata santai. Udah sih sans aja, seharusnya udah sih santai saja. Yang ketiga itu dari singkatan. Kamu jadi orang PHP banget ya, memberi harapan palsu, seperti itu. Atau yang sekarang lagi viral, ya guys ya gitu, YGY. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu penggabungan bahasa Indonesia dengan bahasa lain. Contohnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kenapa? Atau lebih memilih saya suka, seperti itu. Yang terakhir ada kebalikan kata tetapi maknanya sama. Contoh, kamu lucu banget sih, seperti itu. Dari kata lucu menjadi kata ucul, atau bisa juga kuy dari kata yuk kita pergi, sabi nih, bisa nih, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, saya akan membahas mengenai penyebab penggunaan bahasa gaul yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melakukan penelitian terhadap masyarakat sekitar, penyebab penggunaan bahasa gaul yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan bahasa gaul merupakan bahasa yang pertama mudah dimengerti, kedua ringan untuk diucapkan, menunjukkan situasi yang tidak resmi, yang dimana situasi tersebut sering terjadi di kehidupan sehari-hari seperti ingin pergi atau komunikasi di keluarga, juga itu bersifat situasi yang tidak resmi. Yang keempat itu sifatnya langsung pada inti atau to the point.
Sedangkan dalam sudut pandang situasi, kita sebagai generasi muda tidak terlepas dari lingkungan pergaulan. Dan hal inilah yang menyebabkan kita sering kali menggunakan bahasa gaul daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti di lingkungan pertemanan. Kita di lingkungan pertemanan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, melainkan bahasa pergaulan. Kenapa? Karena saat ini hampir semua remaja menggunakan bahasa pergaulan. Yang selanjutnya, yang ketiga, pengaruh penggunaan bahasa pergaulan terhadap bahasa Indonesia. Dari hasil penelitian saya di lingkungan sekitar, pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia yaitu eksistensi atau ketenaran bahasa Indonesia dapat terancam, bahkan dapat punah. Karena terbiasa menggunakan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari dapat membuat kita melupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan kata lain, penggunaan bahasa Indonesia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat membawa pengaruh kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Seperti bahasa gaul sudah menjadi kebiasaan. Nah, itulah yang bisa menyebabkan bahasa Indonesia terancam punah. Selanjutnya ada dampak. Yang keempat ya, ada dampak dari penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Dampaknya itu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu adalah menumbuhkan dan menjadikan masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi lebih kreatif dalam menciptakan inovasi baru mengenai bahasa yang muncul nantinya, yang bisa saja nanti dijadikan bahasa Indonesia. Kosakata bahasa Indonesia bisa saja dimasukkan dalam kosakata bahasa Indonesia. Seperti itu, yang baru. Kemudian dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul mengakibatkan menurunnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat melupakan bahasa Indonesia secara perlahan dan sulit memperkenalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada orang lain, baik secara nasional ataupun internasional, yang mengakibatkan berkurangnya bahkan menghilangnya rasa cinta terhadap bahasa Indonesia, bahkan mengurangnya rasa cinta terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Kesimpulannya, bahasa gaul merupakan salah satu bahasa variasi dari bahasa Indonesia. Asal mulanya itu dari modifikasi bahasa Indonesia, penyederhanaan suku kata, singkatan, gabungan bahasa Indonesia dan bahasa gaul, dan kebalikan dari bahasa Indonesia. Untuk penyebabnya yaitu karena mudah dipahami, ringan untuk diucapkan, menunjukkan situasi yang tidak santai, dan bersifat to the point atau langsung pada intinya. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia yaitu hilangnya kepopuleran atau eksistensi dari bahasa Indonesia itu sendiri, atau bahkan nanti menjadi punah bahasa Indonesia. Jangan sampai ya guys. Kemudian dari fenomena penggunaan bahasa pergaulan juga berdampak baik, berdampak positif ataupun berdampak negatif. Saran dari saya, mengurangi penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari dan mencoba menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar di segala aspek kegiatan kita. Karena dari kebiasaan, nantinya kita akan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Itu cara untuk mempertahankan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tidak punah, dan kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa bangsa Indonesia. Seperti itu. Dengan mempraktekannya nanti kita menjadi terbiasa. Jadi cobalah dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal kecil seperti dalam keluarga atau seperti pada perusahaan, komunikasi dengan sesama karyawan, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.